saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mari kita menyambut masa puasa kita dengan gembira, dengan tersenyum, dengan semangat. Jangan bersedih karena berpuasa, tapi mari kita tersenyum, saling menyapa, memperbarui hidup, bersama-sama menjalankan puasa, bersama-sama memasuki masa Prapaskah. Kita bergembira karena kita diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dalam masa tobat dan bersama-sama saling mendukung, saling membantu untuk memperbaharui hidup kita. Yang kedua, masa tobat kita awali dengan perayaan Hari Rabu Abu. Kita semua akan menandai di dahi kita abu. Kadang ada yang belum mengerti, kenapa kok yang ditandai kok dahi, kok bukan tangan, bukan telapak tangan. Memang secara penampakan bahwa dahi kita ditandai dengan abu menunjukkan bahwa kita memasuki masa tobat itu. Yang kedua, bahwa dahi kita ditandai dengan abu, kita tidak bisa melihat dahi kita masing-masing, kan? Kita perlu berjumpa dengan saudara kita yang lain. Kita akan melihat bahwa ada abu di dahi saudara kita. Saudara kita memasuki masa tobat, demikian pun aku memperbarui hidupku dengan masa tobat. Ada sisi komunal, ada sisi komunitas, ada sisi paguyuban, di mana saling berjumpa untuk saling meneguhkan bahwa kita sedang memasuki masa tobat. Lalu yang ketiga, bahwa dahi kita yang ditandai dengan abu, karena disinilah segala asal muasal rencana, pikiran yang nanti muncul dalam perkataan maupun muncul dalam perbuatan. Maka dari akarnya ditandai dengan abu, dari akarnya ditobatkan dahulu, supaya kata-kata yang keluar dan tindakan yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak Allah. Kata-kata pertobatan dan tindakan pertobatan. Lalu kita ditandai dengan abu. Ada dua kalimat yang akan disampaikan. Yang pertama, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tentunya pertobatan itu berarti kita kembali ke jalan Allah. Caranya dengan hidup menurut ajaran-ajaran dalam gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik, di dalam Injil. Karena bagi kita Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalimat yang kedua adalah, ingatlah, engkau abu dan akan kembali menjadi abu. Masa pertobatan, Rabu Abu yang mengawalinya, mengingatkan kemanusiaan kita, bahwa segemuk-gemuknya saya, seideal-ideal orang tertentu, entah sehat, entah tidak sehat, entah ganteng, entah pas-pasan, kita semua akan kembali menjadi abu. Bukan soal gemuk, bukan soal kurus, bukan soal ganteng, bukan soal cantik, bukan soal kaya, bukan soal miskin, tapi bagaimana ketika kita diberi kepercayaan mengemban kehidupan ini, kita bisa menjadi berkat bagi saudari-saudara kita di masyarakat kita.
Kebetulan kita berbarengan dengan saudara-saudara kita muslim yang memasuki masa puasa. Dalam bahasa muslim dikatakan fastabiqul khairat, bagaimana berlomba-lomba melakukan kebaikan. Maka Abu mengingatkan kita semua bahwa kita ini Abu. Mau sesombong apa, mau sebangga apa, pada saatnya kita ini harus mengandalkan Allah yang menyelenggarakan dan menciptakan bumi dan langit. Yang ketiga, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan berat sebelah. Masa Prapaskah berhenti hanya soal puasa atau pantang, lalu mengatur kamu puasa apa, kamu pantang apa. Sesuai dengan Injil yang dimaklumkan hari ini, kita diingatkan benar bahwa ada 3 hal yang serentak kudu dijalankan. Bahkan yang pertama adalah doa, yang kedua derma, dan yang ketiga baru yang mati raga, baru yang berpuasa. Jadi bukan soal berlomba-lomba berpuasa, bukan hanya berlomba-lomba berpantang, tapi bagaimana waktu-waktu ini diisi dengan cukup berkualitas doa kita dan cukup lebih ikhlas dalam kita berderma. Taruhlah misal secara bungkusnya rutin, pagi ada doa Angelus, siang ada doa Angelus, sore ada doa Angelus, menjelang sore ada doa kerahiman ilahi. Kita masih bisa mengisi waktu-waktu untuk berdoa rosario. Kita ada Gua Maria di sini. Kita ada perjuangan bersama sedang merenovasi gereja. Bisa meluangkan waktu 1 kali rosario berputar mengelilingi gereja misalnya. Lihat, ketika kita lemah semakin mempertekun doa kita, entah di tempat doa ataupun di rumah kita, bahkan ketika kita masih bekerja, karena mungkin tempat pekerjaan kita tidak libur, tapi hati kita berdoa terus menerus seperti Bartimeus, Yesus kasihanilah aku, dan itu selalu terucap dalam hati, kita sudah tidak usah pusing mau makan apa, mau puasa apa. Sudah, orang Jawa bilang sudah keselamur, karena kita fokus pada doa. Tahu-tahu nanti sudah siang, tahu-tahu nanti sudah sore. Lalu jangan lupa bahwa setelah kita berdoa membangun hubungan kita dengan Tuhan, ada sisi yang kita perbaiki dengan derma. Meskipun 1 keping 1 rupiah, 100 rupiah, misalkan di depan balai paroki, di depan sekretariat, di pos satpam ada toples peduli renovasi, 100 rupiah klutik, persembahan janda miskin akan sangat dipuji dan diagungkan oleh Yesus. Bukan soal banyaknya, tapi keikhlasan hati akan menjadi berkah. Jadi ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita rayakan puasa dan tobat kita dengan gembira. Kita bersyukur berjumpa dalam masa tobat. Kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk kembali kepada Yesus, jalan kebenaran dan hidup kita. Kita diingatkan bahwa apapun keadaan kita sekarang adalah sebuah peranan, talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Bagaimana talenta hidup kita ini bisa berkembang menjadi kebaikan, berbuah kebaikan bagi siapapun itu. Dan kita juga bersyukur karena kita diingatkan untuk melakukan secara serentak doa, derma, dan mati raga.